Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berli Rafif Amali ingin menjelaskan sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan D1 dan atau T2, dan peristiwa G30 SPKI yang diusung oleh PKI, tentu saja komunisme. Sedangkan pemberontakan D1 atau T2 berlangsung dengan membawa ideologi agama. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini hanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepaskan posisi atau kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Aziz. Semua berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima tangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi lawan konflik sosial. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan, sara, dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Adanya kemampuan untuk merekreasi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Integrasi nasional berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmoni dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.